Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatus Sadia, NIM 81 dari kelas PS3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis LCMII yang berjudul Pengangguran dalam Perspektif Islam. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih sebenarnya pengangguran itu dan bagaimana cara mengatasi pengangguran tersebut. Nah, pengangguran itu disebabkan oleh banyak dampak seperti dampak negara dan dampak ekonomi makro Islam. Nah, dari sini kita akan bahas pengangguran dalam perspektif Islam. Yang pertama, kita harus tahu apa itu definisi pengangguran. Definisi pengangguran adalah orang yang masuk dalam kerja 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Jadi di sini dijelaskan orang yang mau bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan, maka itulah yang disebut dengan pengangguran. Yang kedua, macam-macam pengangguran. Satu, pengangguran terbuka. Artinya secara nyata dia tidak mempunyai pekerjaan dan dia tidak mempunyai penghasilan dari manapun yang karena dia tidak bekerja, tidak mau melamar pekerjaan dan kehidupannya santai atau sekedar bermain saja. Dua, pengangguran tersembunyi. Artinya dia bekerja tetapi tidak standar. Misalnya dia bekerja selama 15 jam tetapi dia bekerja hanya 5 jam. Berarti 10 jamnya dia pengangguran. Yang ketiga, pengangguran musiman, artinya dia bekerja di hari-hari tertentu atau di bulan-bulan tertentu. Contohnya di sektor pertanian, biasanya buruh bekerja di musim tanam dan musim panen. Maka kalau tidak ada musim tanam dan musim panen, dia menganggur. Yang keempat, pengangguran setelah menganggur, artinya dia bekerja tidak full, hampir sama dengan pengangguran tersembunyi. Tetapi bedanya dia kerjanya setengah. Contohnya, di dalam pekerjaan karyawan diwajibkan masuk 10 hari, maka dia hanya masuk 5 hari. Berarti setengahnya dia menganggur. Yang ketiga, jenis pengangguran. Adapun jenis-jenis pengangguran, satu, pengangguran friksional, artinya pengangguran semacam dia sales, tetapi dia tidak mendapatkan tempat pekerjaannya. Maka inilah yang disebut pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran sikrikal, artinya orang yang tidak bekerja, tetapi sebelumnya dia bekerja dan dia mencari pekerjaan baru. Mungkin dulu di tempat kerjanya dia gajinya sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka dia berhenti dari pekerjaan sebelumnya dan mencari pekerjaan yang baru, gajinya agak besaran. Tiga, pengangguran struktural, artinya seperti penurunan ekonomi kayak COVID, maka banyak perusahaan yang tidak berproduksi, maka banyak karyawan yang diberhentikan. Maka inilah yang dinamakan dengan pengangguran struktural. Empat, pengangguran teknologi, artinya dulu sebelum ada teknologi, dulu orang yang bekerja. Setelah zaman modern, teknologi banyak keluar seperti zaman dulu, petani menggunakan tenaga manusia untuk panen. Sekarang tidak lagi karena sudah canggih. Dia menggunakan alat modern seperti mesin. Inilah yang dinamakan pengangguran teknologi. Adapun yang keempat, dampak pengangguran apa sih? Apa sih dampak pengangguran ini baik dalam negara, ekonomi, nasional, dan individu? Satu, menurunnya pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi. Misalnya, penduduk jumlahnya 1 juta dan mendapatkan rata-ratanya 100.000. Dan ternyata ada pengangguran yang kerja cuma 500 orang dan pertumbuhan ekonomi drastis turun. Yang kedua, meningkatkan biaya sosialisasi. Contohnya, adanya COVID, pemerintah juga ikut turun kan bantuan kepada masyarakat karena biaya sosial yang tinggi akibat COVID, banyak orang yang di PHK. 3, menurunkan aktivitas perekonomian karena banyak orang yang tidak bekerja, baik karyawan maupun pengusaha. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Ini otomatis. Ketika perekonomian bagus, maka negara akan bagus. Begitu pula sebaliknya. 5, menurunkan tingkat keterampilan karyawan yang bekerja. Keterampilan luar biasa ketika karyawan
karyawan itu sudah tidak bekerja lagi, maka keterampilannya akan hilang sendirinya. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar karena perekonomian tidak berjalan dengan normal. 7, terjadinya kemiskinan karena yang pengangguran itu tidak bekerja. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin banyak kemiskinan. 8, kurang gizi. Inilah akibatnya kemiskinan, kurangnya gizi, kesehatan akan menurun. 9, tindakan kriminal akan meningkat. Nah, tingkat kebutuhan tidak ada, orang akan nekat dengan mencuri, merampok, dan sebagainya. 10, produktivitas tenaga kerja rendah karena banyak yang menganggur. 11, upah yang rendah. Lowongan kerja banyak tetapi upah yang sedikit, maka banyak yang mau bekerja dengan UMR yang kecil. Maka kita simpulkan dampak pengangguran itu ada 11 yang seperti saya jelaskan tadi. Adapun yang kelima penyebab pengangguran. 1, tidak sebanding dengan penawaran. Tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerjaan. Artinya lebih banyak permintaan pekerjaan daripada penawaran pekerjaan. Contoh, permintaan pekerjaan 200 juta orang, tetapi penawaran pekerjaan hanya 100 juta, maka yang 100 juta lagi itu pengangguran. 2, turunnya pengeluaran dan total output, artinya bahwa produksi secara agregat itu menurun. 3, perubahan teknologi. Karena teknologi dulu memakai manusia, sekarang memakai mesin, maka manusia banyak yang menganggur. 4, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan, maka balik lagi di awal, jumlah penawaran lebih sedikit daripada permintaan. Adapun yang keenam, cara mengatasi pengangguran. 1, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Kita mengundang perusahaan untuk mengadakan pameran dan menawarkan pekerjaan. Yang kedua, informasi lowongan kerja dengan cara menaruh web lowongan kerja di Twitter, di sosial media, maka semua orang akan tahu bahwa di situ ada lowongan pekerjaan. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. 4, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan modal usaha. 6, meningkatkan jiwa kewirausahaan. 7, transmigrasi. Adapun pengangguran dalam ekonomi Islam. 1, pengangguran jabariyah atau terpaksa. Artinya orang itu tidak bekerja dan dia mencari pekerjaan dan tidak menemukan pekerjaan tersebut. 2, pengangguran qiyariyah atau pilihan, artinya pengangguran dia itu malas, dia tidak mau bekerja meskipun dia mempunyai keterampilan. Adapun solusi pengangguran perspektif Islam. 1, mekanisme individu. Kita lihat kalau dia malas, maka kita dorong dengan semangat. 2, mekanisme sosial, ekonomi. Maka di sini peran pemerintah mendorong kepada masyarakat untuk bekerja. Nah, sekian presentasi dari saya atau tanggapan dari saya. Kalau ada lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.